Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dia Haryanti, Gusti Nadia Rahmadani, Muhammad Ihsan, Rahman Ansari, dan Ramjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan jangka pendek yang berisi 1. Memperkirakan kebutuhan keuangan jangka pendek. Yang kedua, the matching principle. Yang ketiga, pendanaan jangka pendek dengan pinjaman bank. Yang keempat, pendanaan jangka pendek dengan commercial paper. Dan yang kelima, pendanaan jangka pendek dengan hutang yang aman. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang memperkirakan kebutuhan keuangan jangka pendek. Bagi manajer keuangan, fungsi perencanaan ini berarti bahwa ia harus melakukan perencanaan keuangan. Kondisi perencanaan keuangan juga harus dipahami oleh manajer produksi. Untuk pengambilan keputusan, perakiraan untuk masa yang akan datanglah yang relevan, bukan apa yang telah terjadi. Meskipun demikian, kita sering menggunakan kejadian historis sebagai titik tolaknya, meskipun dapat juga kita menggunakan dasar pertimbangan lain. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Perkenalkan, saya Gusti Nadia Rahmadani akan melanjutkan materi kedua yang berisi tentang prinsip pencocokan. Prinsip pencocokan matching principle adalah prinsip akuntansi bahwa pengeluaran harus diakui ketika pendapatan terkait diakui. Tujuannya adalah untuk menyajikan secara akurat laba bersih untuk periode akuntansi dan menghindari salah saji pendapatan. Misalnya, upah dan bahan bangunan yang dibeli untuk membangun properti sewaan disusutkan selama periode bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa, bukan selama periode konstruksi. Dalam hal ini, pengurusahaan mengakui pendapatan ketika menyewakan properti sehingga biaya yang terkait dan properti perlu disusutkan pada saat yang sama. Mengapa matching principle itu penting? Melalui pencocokan pengeluaran dan pendapatan, laporan keuangan dapat mewakili hasil operasi yang lebih akurat. Prinsip ini membantu menghindari penyimpangan dalam posisi keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Konsep pencocokan sedikit berbeda dari konsep akrual. Beberapa contoh transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu periode adalah: pertama, premi angsuran dibayar di muka; kedua, biaya gaji; ketiga, persediaan; keempat, pembeli aset tetap; dan kelima, sewa prabayar untuk tahun-tahun mendatang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Perkenalkan, saya Rahman Ansari, ingin melanjutkan materi ketiga tentang pinjaman bank. Pinjaman bank. Bank sebagai sumber utama pendanaan yang dapat memberikan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan untuk usaha. Pinjaman bank merupakan short term safe liquidating loan, yaitu pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang digunakan untuk membiayai piutang dan persediaan pada saat kebutuhan modal meningkat secara musiman. Diharapkan piutang dan persediaan dapat menjadi kas secara cepat atau liquid, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membayar pinjaman dapat diperoleh dengan sendirinya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan yang ingin membacakan materi tentang surat berharga atau commercial paper. Merupakan salah satu bentuk pembiayaan jangka pendek yang terdiri dari promes tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki standar kredit yang tinggi. Umumnya hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang kondisi keuangan dan reputasi yang baik yang dapat menerbitkan commercial paper. Nama saya Ramjani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tips melakukan rencana keuangan jangka pendek yang perlu Anda perhatikan. Biasanya, jika Anda ingin membeli sesuatu baik itu kendaraan hingga barang lainnya, tentu saja Anda akan menabung terlebih dahulu. Ternyata, untuk melakukan perencanaan keuangan pun memiliki beberapa caranya tersendiri. Beberapa tips melakukan rencana keuangan jangka pendek yang tepat yakni antara lain sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan finansial. 2. Catat aset dan pengeluaran Anda. 3. Diskusikan dengan anggota keluarga lain. 4. Mulai berhemat. 5. Melakukan investasi. Demikianlah beberapa penjelasan dari kelompok 2. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Rapatnya sudah bisa kita mulai ya. Loh. Ini kok pada berdekatan begitu duduknya? Hayo pada jaga jarak. Kalian ini di ruangan kerja saja sudah kita partisi, biar kerjanya ndak perlu nempel-nempel begitu. Malah di sini deket-deketan. Dikandani kok ngeyel. Iya, Pak Jako. Maaf, kita masih suka lupa dengan himbauan adaptasi kebiasaan baru. Mas Adi juga lupa pakai masker ya. Iya, Pak. Ketinggalan di meja saya. Yo wis, ambil dulu maskernya, terus dipakai. Masker itu wajib dipakai setiap saat ketika kita berada di luar rumah, kecuali pas sedang makan dan minum. Ngomong-ngomong, kalian ini sudah pada cuci tangan belum ya? Waduh, petugas kebersihan kantor ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian gak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda.